Cuman masalah kapannya mungkin tolong ditanyakan kepada pihak PUPR. Kita sudah membentuk juga tim untuk koordinasi dengan mereka. Polemik makin memanas, Ketum PSSI dan Ketum FAT Thailand siap keluar dari AFF. In terms of friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I myself, I'm so proud, to have Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara tengah diguncang oleh isu panas yang melibatkan dua federasi besar di kawasan ini, PSSI, Indonesia, dan FAT, Thailand. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Somyot Phompanmong, secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF. Bahkan, keduanya disebut tengah mempertimbangkan opsi ekstrim, keluar dari keanggotaan AFF. Langkah ini bukan sekadar gertakan. Pernyataan resmi, laporan internal, serta sejumlah sinyal keras di forum-forum sepak bola regional menunjukkan bahwa tensi benar-benar meningkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dua kekuatan terbesar di sepak bola Asia Tenggara ini memilih bersikap demikian? Latar belakang ketegangan, ketidakpuasan yang sudah lama terpendam. Permasalahan antara Indonesia dan Thailand dengan AFF bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Kedua federasi telah lama menyuarakan kritik terhadap sejumlah hal, antara lain. 1. Dugaan ketimpangan dalam kepemimpinan dan keputusan. Banyak keputusan dalam lingkup AFF dinilai tidak representatif atau terlalu berpihak pada negara tertentu. Misalnya, keputusan-keputusan strategis soal penjadwalan turnamen, venue, serta alokasi hak siar yang dianggap tidak melibatkan semua anggota secara adil. Dua, kontroversi wasit dan fair play. PSSI dan FAT seringkali mengeluhkan kualitas dan independensi perangkat pertandingan di turnamen AFF. Kasus-kasus dugaan keberpihakan wasit dalam laga-laga penting, terutama saat menghadapi tuan rumah atau negara tertentu, telah berulang dan menimbulkan ketidakpercayaan. 3. Jadwal yang merugikan klub dan tim nasional. Turnamen AFF seringkali dijadwalkan di luar kalender resmi FIFA, menyebabkan klub-klub kesulitan melepas pemain, dan timnas tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Ini berbeda dengan federasi regional lain seperti EAFF, Asia Timur, yang lebih sinkron dengan kalender internasional. Sikap tegas Erick Thohir dan Somyot Phompanmong. Dalam wawancara terakhirnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak lagi bisa menerima ketimpangan struktural dalam AFF. Ia menyebut, jika tidak ada perubahan nyata dan cepat dalam sistem AFF, maka Indonesia siap membuka jalan baru demi masa depan sepak bola nasional. Pernyataan itu disusul oleh ketegasan serupa dari Presiden FAT Somyot Phompanmong. Ia menyatakan bahwa Thailand telah mengevaluasi manfaat keanggotaan dalam AFF dan akan mengambil keputusan strategis bila AFF tidak melakukan reformasi menyeluruh. Kami ingin berada di federasi yang memperlakukan semua anggotanya dengan adil dan transparan, tegasnya. Kedua federasi disebut-sebut juga telah menjalin komunikasi intensif untuk kemungkinan menjajaki keanggotaan dalam federasi regional lain seperti EAFF, East Asian Football Federation, yang saat ini beranggotakan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Reaksi dari AFF dan negara anggota lain. Hingga artikel ini ditulis, pihak AFF belum memberikan tanggapan resmi. Namun sejumlah sumber internal menyebut bahwa para petinggi AFF tengah mengatur pertemuan darurat yang akan membahas masalah ini secara khusus. Sementara itu, negara-negara anggota AFF lainnya seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura menyuarakan keprihatinan. Beberapa mendesak agar AFF segera melakukan refleksi dan pembenahan internal. Kalau dua negara besar seperti Indonesia dan Thailand sudah merasa tidak nyaman, itu tanda bahwa kita semua harus serius mengevaluasi arah federasi ini, kata salah satu pejabat dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Apa dampaknya jika Indonesia dan Thailand keluar dari AFF? Keputusan keluar dari AFF tentu bukan hal sepele. Dampaknya bisa sangat luas, baik bagi AFF maupun bagi PSSI dan FAT itu sendiri.
Berikut beberapa kemungkinan dampaknya. Bagi AFF, kehilangan pasar terbesar dalam hal jumlah penonton dan nilai komersial. Penurunan kualitas kompetisi, terutama di turnamen Piala AFF. Menurunnya daya tarik sponsor dan hak siar. Bagi PSSI dan FAT, harus mencari wadah kompetisi baru yang mungkin lebih berat secara teknis. Kemungkinan benturan dengan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, jika langkah ini dinilai bertentangan dengan prinsip federatif regional. Diperlukan adaptasi dengan budaya dan struktur kompetisi federasi lain jika bergabung dengan EAFF atau lainnya. Namun di sisi lain, langkah ini bisa menjadi pendorong perbaikan. Menjadi tekanan kuat bagi AFF untuk berbenah. Memberi sinyal kuat bahwa federasi anggota tidak bisa terus-menerus diabaikan. Mendorong lahirnya sistem baru yang lebih meritokratis dan profesional. Kemungkinan alternatif. Federasi regional baru, selain bergabung ke EAFF, muncul pula wacana membentuk federasi regional baru, semacam ASEAN Reform Football Confederation, yang hanya diisi oleh negara-negara dengan visi reformasi. Meski masih sebatas diskusi informal, gagasan ini mulai mendapat simpati dari beberapa negara yang juga tidak puas terhadap kondisi AFF saat ini. Kesimpulan, AFF di persimpangan jalan. Langkah Indonesia dan Thailand bisa menjadi momen kritis bagi AFF. Jika tidak segera direspons dengan bijak dan terbuka, bukan tidak mungkin federasi ini akan mengalami eksodus besar-besaran. Transparansi, profesionalisme, dan kesetaraan harus menjadi fondasi utama jika AFF ingin tetap relevan di tengah ketatnya persaingan sepak bola Asia. Bagi Indonesia dan Thailand, pilihan ini bukan tanpa risiko. Namun jika dilakukan dengan perencanaan matang, justru bisa membawa angin segar bagi pembangunan sepak bola nasional dan internasional mereka. Satu hal yang pasti, polemik ini telah membuka mata banyak pihak tentang pentingnya perubahan struktural dalam olahraga yang menjadi identitas kawasan ini. Polemik ini bermula dari kekecewaan yang terus berulang terhadap kepemimpinan dan sistem kompetisi AFF yang dinilai tidak memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh anggotanya. Indonesia dan Thailand sama-sama menyuarakan kritik tajam terhadap dugaan keberpihakan wasit, pengaturan jadwal yang tidak menguntungkan, serta kurangnya profesionalisme dalam penyelenggaraan turnamen resmi AFF seperti Piala AFF dan kejuaraan kelompok umur. Bukan hanya soal teknis pertandingan, tetapi juga menyangkut transparansi pengambilan keputusan dalam struktur AFF yang dinilai tidak inklusif serta terlalu berat sebelah pada negara tertentu. Hal inilah yang membuat dua federasi besar kawasan mulai kehilangan kepercayaan. Sikap tegas Ketum PSSI dan Ketum FAT. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam jika AFF terus mengabaikan masukan dari anggotanya yang memiliki aspirasi untuk perbaikan sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Menurutnya, PSSI sedang mengkaji serius opsi untuk keluar dari AFF dan menjalin kerjasama lebih erat dengan federasi-federasi di kawasan Asia Timur atau Asia Selatan, yang dinilai lebih kompetitif dan transparan. Senada dengan Erick, Ketum FAT Somyot Pompanmoung juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan AFF yang stagnan. Ia menyatakan bahwa Thailand sedang mempertimbangkan partisipasi di luar kawasan ASEAN demi kepentingan pengembangan sepak bola nasionalnya.